Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman Kamil. Di sini kebetulan ada bintang tamu kita atau narasumber kita yang seorang dokter. Beliau adalah Dr. Lutfi Primadani Kusuma. Dan kemudian rekan saya Kang Sultan serta tim dari media event ya sekarang. Ada Teh Siska dan Kang Robi. Ya, sebelumnya alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan podcast hari ini yang cukup dadakan gitu ya. Dan juga selawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan umatnya. Jadi formal gini ya. Ya, selamat datang di podcast Kamil. Ini adalah podcast Kamil yang keempat ya Kang ya. Pada podcast ini kita akan mendapatkan materi yang cukup spesial yaitu dari Bu Dokter ya, karena kita konsepnya pada saat ini adalah kesehatan buat milenial, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa ITB yang mungkin banyak karena kebanyakan kita anak teknik, anak desain dan ekonomi gitu ya. Mungkin kurang memperhatikan kesehatan gitu. Nah, untuk itulah kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang kesehatan bersama Dr. Lutfi. Oke, sebelumnya saya perkenankan kepada rekan saya Kang Sultan untuk sedikit memperkenalkan diri dan setelah itu kepada Dr. Lutfi Primadani. Mangga. Siap-siap lisan Kang Fenan. Jadi Mbak Prima juga salam kenal ya. Ini baru pertama kali, jadi teman-teman netizennya Kamil, saya baru pertama kali bertemu Mbak Prima dan sekilas baca CV-nya sih cukup kaget gitu ya. Nanti mungkin kita akan gali lebih lanjut nanti, tapi sebelumnya perkenalkan saya Sultan. Saya dari ITB dengan Kang Fenan sama saya dari Prodi Arsitektur. Nah, di sini saya sama Kang Fenan sebagai host di podcast yang keempat. Nah, mungkin kita langsung gas kan. Apa dulu nih yang mau ditanyain ke Mbak Prima? Mungkin Mbak Prima boleh perkenalan dulu, singkat kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Karena Benar podcast. Siap. Mangga, Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfi Primadani Kusuma. Saya dari Pati, lulusan Universitas 11 Maret, profesi dokter, baru tahun kemarin lulus, tahun 2021. SMA, saya se-SMA sama Mas Fernanda. Pertama saya lumayan cukup kaget karena ditawari untuk menjadi speaker di acara Kamil. Terus saya lumayan untuk ngecek Kamil nih apa gitu kan. Ternyata sebuah organisasi Islam yang kalau saya nggak salah ya, yang berada di ITB dan khususnya ini hanya untuk program pascasarjana. Jadi kebanyakan anak-anak S2 yang join ke organisasi ini. Kebetulan juga saya anggota dari LKMI. LKMI itu Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam yang ada di Indonesia. Dia setiap universitas pasti ada. Di situ saya pernah menjabat menjadi ketua bidang 5, tepatnya bidang kewirausahaan yang ngatur duit, keluar masuknya, dan lain-lain kayak gitu. Terus saya juga anggota CIMSA, tepatnya di bidang skore. Dia apa ya, seperti research gitu sebenarnya. Tapi saya nggak lumayan untuk berbakat di bidang penelitian. Jadi saya ya orang biasa aja sebenarnya. Masa sih, saya kurang percaya, Mbak. Soalnya banyak nih scientific project ya. Next, lanjut Mbak, sorry. Oh iya. Tadi sempat dijelaskan juga ya, sempat kaget sama CV yang saya berikan. Sebenarnya hanya untuk mengisi waktu luang, karena sibuk waktu di FK kayak belajar, tidur, makan gitu, terus akhirnya mencoba untuk mencari ilmu lain melalui lomba-lomba. Sekalian untuk mencari link, terus menambah wawasan dan teman tentunya. Karena dari lomba-lomba yang saya ikuti,
bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang yang lebih tinggi, staff-staff, spesialis, dan juga ketemu sama anak-anak yang lain. Terus Ya. waktu dikasih kesempatan untuk mengisi acara ini, lumayan senang karena saya nggak punya teman anak teknik selama 7 tahun berada di lingkungan ini. Jadi terima kasih atas Masya Allah, ya siap. waktunya. Saya bukan anak teknik, saya anak desain. Oh iya, Kalau saya anak campuran, teknik sama desain. jadilah arsitektur. Tapi di sini ada beberapa teman yang dari teknik yang ikut podcast ini, beberapa. Oh iya. Siap. Oke. Mbak, tapi saya tuh ini juga sih agak bisa merelevansikan gitu ya tadi statement-statement Mbak Prima terhadap mungkin moto hidupnya gitu ya, moto hidup dan materi yang nanti disampaikan. Kan salah satu materi yang disampaikannya itu terkait nikmat ya, nikmat waktu luang dan juga kesehatan. Nah mungkin Mbak Prima tuh cukup bisa mengimplementasikan itu sehingga di CV-nya ada beberapa hal yang bisa ditampilkan gitu ya. Untuk memanfaatkan kedua hal itu kan. Alhamdulillah. Siap. Ketenuhan pisan Mbak Prima. Kang Fenan mungkin ada hal lain nih. Kang Fenan kan sudah mengenali dari dulu. Gimana nih kehidupan SMA-nya gitu? Digalilah dikit. Ya, oke. Sebenarnya kami dulu SMA kebetulan bareng ya. Kemudian beliau menempuh profesi dokter di UNS dan saya di bulan di Telkom ya sudah seperti itu lagi. Nah kebetulan ini karena cukup dadakan gitu ya. Sebenarnya kita itu udah cari pembicara banyak ya kali ya. Ada list pembicara, cuman qadarullah banyak yang tidak dapat berhalangan gitu ya. Akhirnya sebenarnya saya ada plan terakhir sebelumnya ini maaf ini buat Mbak Prima untuk mengundang Mbak Prima di sesi kali ini di podcast kesehatan tentang Kamil ya. Berarti sudah ini ya Mbak, sudah sumpah dokter ya? Oh sudah. Kemarin Oktober, terus saya melanjutkan untuk internship di Rumah Sakit Islam Pati, sama di Puskesmas Tayu 2, tempatnya di Pati juga. Tapi lumayan pelosok, sehingga saya harus PP ke sana, lumayan jauh. Tapi ya itu perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan rezeki ya, untuk bisa diterima di situ juga. Karena beberapa teman-teman juga banyak yang mundur, banyak yang mengikuti di tahun berikutnya atau di beberapa bulan berikutnya. Mungkin karena ada satu hal yang lain yang memang tidak bisa disebutkan. Ya, dengan ini ya saya harus memanfaatkan waktu dengan jarak PP yang jauh, lumayan 1 jam. 1 jam ya? 8 menit, iya. Saya kira itu sebelumnya di rumah sakit Tayu gitu, RSK. Iya. Itu kan terkenal tuh, angker ya gitu-gitu. Iya, angker. Karena sudah tidak pernah dipakai ya. Betul. Pernah muncul di YouTube-nya siapa itu ya? Aku lupa juga. Betul. Itu PP 1 jam itu kenapa nggak ngekos dekat rumah sakitnya? Oh itu ya, ada beberapa pertimbangan. Kebetulan waktu saya sekolah untuk menempuh S.Kep, namanya itu preklinik. Waktu itu kan 3,5 tahun, alhamdulillah juga tepat waktu. Selama itu saya memang tidak diperbolehkan orang tua saya itu untuk pulang. Jadi saya 1 semester di sana selama 6 bulan belajar, kelar ujian, libur 2 minggu baru pulang, kemudian balik lagi ke sana, balik lagi ke Solo. Nah, setelah masa preklinik 3,5 tahun itu, saya kan koas selama 2 tahun untuk menempuh profesi dokter. Begitu juga di situ ada 11 atau 12 tase yang harus saya jalani, mulai dari anak, bedah, interna, obstin, dan lain-lain gitu, di mana setiap stasenya itu jarang ada libur, dan misal pun kita sudah selesai ujian, biasanya juga ada remed yang harus diikuti, misal nilainya tidak mencukupi. Di situ kebetulan
Saya lumayan lulus di setiap stase. Cuman karena waktu libur yang diberikan selama 2 tahun itu hanya 1 bulan 2 minggu, itu liburnya. Jadi saya manfaatkan libur di situ untuk pulang. Oh, I see. Selama yang lain itu saya gunakan untuk belajar, Belajar. menambah Oh, ilmu. aso padat banget, I see, I see. Nah ini Teh Mbak Prima, saya tuh suka latah bilang teh karena saya dari kecil sampai sekarang di Bandung terus gitu ya. Jadi Rasanya mohon maaf kalau nanti ini apa Kang, dipanggil teh aja nggak apa-apa ya? Kan ini biar ada nuansa siap Bandungnya. Bandung-Bandungnya. Iya, Ya siap-siap. biar Teh enak Prima, ngomongnya. sebelumnya tuh izin ini nambahin juga dari Kang Fenan gitu ya. Jadi emang sebelumnya kan kita topiknya gizi. Kita tuh mikir buat apa cari ya mahasiswa S3 tentang gizi atau mungkin profesional gizi, tapi dipikir-pikir kesulitan gitu buat nyarinya. Dan alhamdulillah Kang Fenan ini punya seseorang yang relevan lah keilmuannya meskipun nggak directly langsung bahas gizi, tapi at least punya pengetahuan-pengetahuan dasar gitu terhadap itu, dan akhirnya ini kayaknya Mbak Prima cocok nih buat dijadikan salah satu alternatif gitu. Jadi alhamdulillah ternuhun pisan Mbak Prima sudah bersedia. Nah mungkin Sepertinya malah lebih cocok Teh Prima, soalnya kan kita bahas olahraga, kesehatan apa. betul. Dan ini Kang, saya tuh sempat baca CV-nya Teh Prima. Di dalamnya itu sempat ada beberapa riset yang dilakukan, dan saya tuh penasaran sama Teh Prima gitu ya, karena di dalam risetnya itu tidak hanya membahas salah satu jenis penyakit gitu, tapi yang saya baca itu ada yang berkaitan dengan penyakit paru-paru gitu, ada yang berkaitan dengan glukosa gitu, diabetes, terus ada yang berkaitan dengan apalagi, pokoknya cukup beragam gitu. Nah, kalau misalnya dari Teh Prima sendiri sebetulnya spesifiknya lebih mendalami yang mana, dan mungkin dari interestnya ke arah mana gitu. Bisa diceritakan sedikit nggak Teh? Kalau saya lebih menyukai tentang semua case yang ada di interna atau penyakit dalam. Karena interna itu dia menyeluruh ya, termasuk sistem saraf, paru, terus metabolik, termasuk penyakit-penyakit metabolik di salah satunya yaitu tentang tiroid, terus diabetes, kemudian diabetes sendiri juga dibagi menjadi 2, diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Selain dari saraf, paru, dan juga metabolik, juga ada tentang jantung. Itu semua ada di interna. Saya menyukai interna sampai detik ini. I see. Oh, jadi saya cukup paham nih. Jadi maksudnya stroke ya, stroke, terus tuberkulosis, terus kemudian diabetes, itu semuanya masih dalam satu lingkup, yaitu penyakit dalam ya, betul ya? Gitu ya? Iya, Oh, betul. siap. Paham. I see. Gimana nih Kang Fenan? Mau konsultasi kapan? Terima kasih. Masya Allah. Enggak, sebenarnya gini Kang, saya itu ini kan FIY, kita itu sudah ada tor buat podcast itu 1 tahun gitu ya. Jadi kita rancang bulan ini ada apa, itu kita rancang, dan kebetulan itu di bulan September ini ya, kita kan masuk kemarin September, kesehatan gitu ya temanya. Nah itu saya cukup aware gitu. Saya pribadi itu kan kebetulan kemarin WFH 1 tahun ya Kang ya. Kita WFH 1 tahun, sebelumnya sempat di kantor juga 1,5 tahun. Nah di kantor udah mayoritas duduk, habis dari kantor kita kuliah juga di rumah. Nah akhirnya udah tuh sekitar 2,5 tahun kan kita cuma di rumah, duduk, kopi, kuliah, kerja depan laptop. Nah ketika kemarin pas saya sampai di ITB kan jauh itu Kang, parkiran sipil, parkiran FSRD. Saya jalan dari parkiran ke FSR, kok jantung sakit ya. saya udah kayak gitu, oh, jantung sakit ya. Terus besoknya lagi 2 hari 3 hari, kok lutut sakit ya. Waduh ini nggak bener ini. Nah, akhirnya saya mulai ini pola makan saya kontrol, dan saya olahraga kan, saya badminton, kita sedikit nge-gym dan sebagainya. Dan kopi pun sekarang bikin sendiri, gulanya dikurangi dah. Alhamdulillah gitu. Jantung udah nggak sakit lagi kalau jalan, dan lutut udah nggak sakit. Nah itu berarti ada yang namanya kesehatan gitu Kang. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama Kang Hasrul juga ini. Halo Kang Hasrul. Nah tentang olahraga dan sebagainya, dan memang di ITB ini khususnya di Pasca gitu ya Kang ya.
banyak mahasiswa yang sepertinya kurang aware gitu tentang kesehatan, tentang makan. Ya, apalagi kan kita basicnya teknik gitu ya, teknik dan desain gitu. Pagi nasi Padang, siang nasi Padang, malam nasi Padang. Itu gula lemaknya banyak banget tuh ya. Nah, itulah alasan saya kenapa tertarik di sini, kenapa dan mungkin kita semoga dapat insight gitu tentang kesehatan yang lebih jauh dari dokter Prima. Ini kalau saya kayak gitu kan. Ini juga Teh Prima ini sempat nge-state ya bahwa sempat mungkin studi atau gimana bisa dikatakan mayoritas anak-anak muda sekarang itu lebih rentan terkena penyakit yang seharusnya diderita sama orang-orang umur 60 tahun ke atas kan, kayak diabetes, tekanan darahnya tinggi. Nah, bisa diceritain dikit nggak Teh itu background-nya kayak gimana dan sebetulnya apa gitu yang menyebabkan itu terjadi gitu? Ya, jadi beberapa penyakit yang sering didapatkan selama saya mengikuti klinik dan juga internship saat ini, yaitu paling banyak urutan pertama yaitu diabetes dan juga hipertensi, memang betul. Sebenarnya dua penyakit itu tuh bisa dicegah di usia kita, betul-betul bisa dicegah. Yang pertama yaitu dengan pola makan, yang kedua yaitu dengan pola tidur, yang ketiga yaitu dengan olahraga. 3 hal itu merupakan hal yang wajib kita lakukan dan kita biasakan untuk mencegah dua penyakit itu tadi ya, yang paling banyak. Nah, sebenarnya meskipun dari orang tua, nauzubillahnya, misal orang tua dari kita ini memiliki genetik ke arah sana, ke arah hipertensi ataupun diabetes, itu bisa kita cegah dengan 3 hal itu tadi. Nah, yang terkait pola makan, sebenarnya pola makan yang baik itu seperti yang sudah kita ketahui, seperti sunnah Rasul, yaitu 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Nah, untuk sarapan sendiri benar-benar disunahkan dan juga ini sudah ada penelitiannya bahwa harus mengandung glukosa. Glukosa ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya yaitu untuk energi nantinya kita, sehingga ketika kita mendapatkan asupan glukosa, kita bisa mendapatkan energi. Jika kita bisa mendapatkan energi, kita bisa bekerja dan akan lebih fokus, konsentrasi kita akan meningkat, seperti itu. Nah, glukosa ini kita dapatkan dari mana? Yang pertama bisa dari nasi, yang mengandung karbo, itu ada glukosanya dan itu tinggi. Kemudian yang kedua bisa kita dapatkan dari madu. Kalau untuk yang sekilas saya baca dari hadis ataupun sunnah Rasul yang sudah dijelaskan bahwa Rasul ketika bangun tidur selesai sholat subuh, beliau akan berzikir, kemudian baru beranjak ke rumah untuk melakukan sarapan, di mana beliau melakukan sarapannya itu hanya menggunakan kurma dan juga air nazib, di mana itu sudah mengandung glukosa yang tepat. Nah, untuk zaman kita yang sudah beralih ya, karena kita pekerjaannya lumayan berat, lumayan mikir, kadang juga ngengkol juga, ya kan? Nah, itu kita butuhkan nasi sebagai karbohidrat. Sebenarnya nasi ini bisa kita porsikan masing-masing. Jadi itu kita bisa membeli piring, itu dijual bebas sebenarnya. Di marketplace juga ada. Piring itu nanti akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian karbohidrat, protein, lemak, dan juga sayuran. Nanti kita plot-plotkan di sana. Di situ sudah ada garis-garisnya, di mana nasinya itu harus sesuai itu, sayurnya juga harus sesuai itu. Sehingga zat yang kita makan, kalorinya itu pas. Kemudian, untuk makan siangnya, kita juga membutuhkan asupan dari glukosa, tetap dari glukosa. Namun, pola makan pagi, siang, dan juga malam ini tetap harus sesuai aturan waktu. Ini yang sudah disunahkan juga, yaitu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Nah, selebihnya, kalau untuk yang makan siang ini juga harus memenuhi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian, untuk makan malam, sebaiknya dihindari setelah Isya. Jadi, untuk makan malam, sebaiknya kita lakukan sebelum Isya.
Bisa jam 17 atau saat maghrib. Selesai maghrib kita langsung makan malam. Itu juga disunahkan oleh Rasul bahwa beliau melakukan makan malam dihidangkan oleh istrinya setelah sholat maghrib. Di mana makan malamnya juga sangat sederhana, tetapi tetap mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga sayuran. Seperti itu. Dari pola makan 3 itu tadi, pagi, siang, dan juga malam, itu tetap harus diimbangi dengan timing, waktu yang sesuai. Tidak boleh terpisah-pisah, karena seperti yang kita tahu, bahwa saya juga pernah merasakan ketika koas, ketika sibuk-sibuknya, itu waktu makannya tuh sangat terganggu, sehingga kalau waktu makan yang terganggu, terpisah-pisah, tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu bisa mengganggu metabolik kita. Karena sebenarnya gini, otak dan juga usus itu memiliki hubungannya. Namanya yaitu brain and gut axis, di mana mereka itu sudah terhipnotis secara dini, karena sejak dini kita kan sudah diajarkan untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi ketika kita di usia 20 tahun ke atas, jadwal makan itu berubah, sehingga otak dan juga usus kita itu kayak bertanya, ini orang kenapa sih malah ngubah jadwal makan? Nah, akhirnya berat badan berubah, hormon kita berubah, termasuk asam lambung juga akan meningkat. Karena semuanya itu berubah, makanya kita akan cenderung terkena penyakit-penyakit itu tadi. Contoh nih, kalau misal ternyata seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Fenan, bahwa sehari-hari kalian mengkonsumsi kopi, sehari-hari kalian mengkonsumsi nasi Padang, di mana kopi itu mengandung kafein yang tinggi, nasi Padang mengandung kolesterol dan juga lemak yang sangat banyak, dan kalori setiap orang yang dibutuhkan sebenarnya 2000 kilokalori. Itu setiap kali makan pagi, siang, malam, itu total harusnya 2000. Sedangkan di dalam nasi Padang itu bisa 1500. Itu kita juga nggak tahu ya, lauknya itu kalian beli apa? Beli daging dengan koyor-koyornya, atau babat, atau yang lain, kita nggak tahu ya. Itu mungkin akan lebih banyak. Nah, itu yang bisa mengubah hormon-hormon yang masuk ke dalam tubuh kita, mengubah zat-zat yang ada, sehingga semua zat-zat kolesterol, glukosa, dan lemak itu meningkat di dalam tubuh. Nah, ini yang memicu penyakit diabetes itu dan juga hipertensi, seperti itu. Nah, Oke, boleh saya stop nih. Nanti kepanjangan kalau enggak kayak boleh. Nah, gini Kang, kalau ngomong sama dokter kita harus beda nih. Masya Allah sekali ya. Buat dokter Prima ya, saya panggilnya dokter aja. Cuman gini dokter, kalau misal kita misal nih kalau di Indonesia di sekitaran ITB ya, di situ ya, mahasiswa pilihannya makan sedikit gitu, misalnya cuman ada warung Sunda dan warung Padang gitu, dan lebih murah warung Padang bahkan. Oh iya. Nah itu bagaimana kalau almost we eat dalam 1 minggu itu mungkin 50% nasi Padang dan sebagainya. Nah karena pola makan ini juga menurut saya cukup apa ya, jadi perhatian kita ya. Betul. Waktu juga ya. Ini waktu. Saya juga banyak teman-teman yang diet gitu ya, nge-gym kayak ngomong, ternyata salah satu ini adalah waktu. Kalau kita salah waktunya saja kita bisa mah gitu ya. Ini saya cukup amazed dengan surat Al-Asr gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kan waktu ya. Ternyata di dalam kesehatan ini juga ada kaitannya dengan waktu gitu ya Kang ya. Mungkin Kang Sultan ada ini tanggapan terkait hal tersebut. Masya Allah pasti ada dong. Cuman ini kan mungkin tadi jadi kita itu sedang membahas ini Kang ya. Bagaimana sebetulnya kita sebagai anak muda bisa mencegah penyakit yang akan diderita mostly sama orang-orang yang 60 tahun ke atas gitu. Dan salah satunya tadi baru dibahas tentang pola makan. Nah, mungkin tanggapan pertama terkait ini terkait pola makan. Saya juga tadi dapat insight kalau Rasul punya kebiasaan Shallallahu Alaihi Wasallam untuk
sarapan dengan kurma saja dan air putih gitu ya, atau diganti dengan kurma dan susu jika ada. Nah, pertanyaan saya tuh sebetulnya lebih ke kalau kita mau mengganti itu dengan culture kita yang ada di sekitar kita, sebaiknya diganti dengan apa ya? Karena saya sendiri pribadi punya kebiasaan untuk sarapan pagi dengan susu dan kopi gitu, malah kayak gitu gara-gara arsitek juga, jadi tiap pagi itu kopi maksud saya susu, begitu gitu. Kang. Oh iya. Nah itu bisa gimana sih tanggapannya dari Teh Prima gitu? Saya tuh tiap pagi udah nggak jarang banget tuh sarapan nasi, jadi saya tuh cukup susu, kopi, madu, udah kayak gitu. Nah gimana tanggapannya tadi? Jadi sorry. Jadi Kang Fenan itu bahas tentang kebiasaan makan Padangnya atau mostly apapun yang ada di kita gitu ya, yang lebih mudah dan lebih murah. Kalau saya tuh lebih ke tadi yang kopi itu tadi. Kopi pagi itu gimana? Pada kultur kita ya sebagai mahasiswa. Sorry kepotong tadi. Sorry. Silakan Teh. Ya, saya mencoba untuk menyambungkan lagi ya. Tapi memang betul karena kita akan memilih makanan yang murah, yang waktunya lebih sedikit karena tinggal milih ya tanpa harus menunggu dan lain-lain. Kemudian yang lebih simple seperti membuat kopi. Itu bisa kita ganti teman-teman. Asalkan kita ada usaha, ada niat dan juga ada insight bahwa aku makan ini pasti akan kenyang. Nah, yang pertama untuk nasi Padangnya bisa dikurangi untuk asupan nasinya. Jumlahnya, yang pertama jumlahnya. Biasanya nasi Padang yang dibungkus, jumlah nasinya itu akan banyak ya. Biasanya juga apabila kalian membeli nasi Padang, biasanya digunakan untuk brunch, breakfast dan lunch sekalian. Nah, itu yang pertama, sesuaikan waktunya. Kalau misal mau digunakan untuk sarapan, makanlah jam 6 pagi. Kalau misal digunakan untuk makan siang, makanlah jam setengah 12. Nah, yang kedua, selain dari timing, yang kedua dari porsinya, jumlahnya. Pilihlah untuk yang makan di sana. Sehingga kalian bisa menakar nasinya sendiri, seperti itu. Nasinya harus kita sesuaikan sama porsi berat badan ideal kalian masing-masing. Lalu, yang ketiga, yaitu pilihan menunya. Di nasi Padang itu ada daun ketela, tapi jangan digunakan bersamaan dengan kuah kuningnya, atau kuah coklatnya karena itu sudah dicampur dengan minyak. Konsumsi minyak dalam sehari kita hanya sedikit sekali yang perlu dibutuhkan, hanya cuma 2%. Nah, apabila terlalu banyak itu akan meningkatkan kolesterol sehingga akan menumpuk di dalam pembungkus jantung. Nanti kalian akan mudah terkena jantung ya, seperti itu. Akan memicu heart attack lebih dini. Nah, selain dari timing, porsi makan, dan juga pilihan makanannya, selain daun ketela, itu kita harus tambahkan proteinnya di situ. Bisa pilih daging, atau bisa pilih telur saja, seperti itu. Karena kalau dagingnya nasi Padang, setahu saya juga sudah dibumbui dengan rendang ya, rendang yang warna coklat. Saya nggak tahu. Santan banyak ya minyaknya. Iya, ada santannya juga tahu saya. Tapi kalau di Bandung saya nggak tahu. Nasi Padangnya bentuknya kayak sama. Sama ya. Cuman lebih mahal kayaknya. Oh iya. Lagi di Jakarta. Saya kira lebih murah karena itu menjadi pilihan kalian di setiap makan. Nah, ya, kalau dibandingin sama di Pati mungkinnya saya nggak tahu juga sih. Murahnya sini kayaknya mahalnya di sana deh. Oh iya. Oke, lanjut ya terus. Ya, kalau saya dari 3 itu ya, dari timing, kemudian porsi, sama pilihan makanan yang diambil. Itu bisa diganti dengan yang telur, tapi jangan bisa memilih untuk hilangkan bagian coklat-coklatnya, kuah-kuahnya itu. Lalu kurangi konsumsi gorengan, ya, kurangi konsumsi gorengan karena itu masih minyak ya, masih minyak. Nah, untuk pengganti dari yang Mas Sultan itu kopi, susu, dan juga madu ya. Sebenarnya itu bisa diterapkan dengan insting sendiri. Setiap pagi konsumsinya diganti dengan roti gandum sebagai pengganti karbohidrat. Roti gandum itu sendiri sudah mengandung glukosa sebanyak 16 gram kalau tidak salah. Itu bisa memenuhi untuk
2 jam atau 3 jam. Kemudian dia sudah ada kandungan natriumnya juga untuk roti gandum itu. Satu slice-nya itu bisa mengandung 50 gram. Jadi sebaiknya dikonsumsi 2 slice saja untuk sarapan karena itu sudah mencakup porsi untuk karbohidrat. Kemudian dari minum, sangat dihindari kopi. Kopi harus dikurangi. Mulai sekarang kopi sehari itu sebaiknya dikurangi 1 gelas. Bentar, saya baru beli biji kopi nih, gimana nih? lanjut. Ya, itu sebenarnya perlu dikurangi karena kafein itu bagaimana ya? Dia itu sebenarnya bukan sebuah pembunuh yang langsung saat itu, suddenly killer itu bukan, tapi dia itu pembunuh yang lama banget. Iya. Killing me softly ya. Killing me softly, betul. Softly and slowly. Kayak lagunya. Kayak lagunya Frank Sinatra. Iya itu. Nah, itu bisa diganti dengan asupan madu saja atau diganti dengan susu. Tapi ingat, susunya ini jangan yang susu kental manis karena susu kental manis itu dalam 1 sasetnya dia sudah mengandung 200 gram gula. Seingat saya, glukosanya. Jadi dengan konsumsi 1 saset itu bisa memicu untuk peningkatan diabetes lebih dini seperti itu. Perlu diganti dengan Greenfield. Saya menyebutkan susu konsumsi yang lain yang rendah. Gak apa-apa. Semoga aja doanya kita dapat ini ya. Sponsor. Sponsor, amin. Atau kalau misal diganti yang lain bisa pakai entrasol. Susu entrasol itu bagus. Yang pertama dia bagus untuk pencernaan, sama kandungan glukosanya itu lebih sedikit. Seperti itu. Jadi untuk memicu diabetes dia nggak ada sama sekali karena dia memang bagus susunya. Nah itu. Tapi 2 itu konsumsi roti dan juga susu. Biasanya orang-orang yang sudah terpikat oleh kafein, dia pasti akan merasa kurang kalau pagi ini tidak ada kafein seperti itu. Itu bisa diganti dengan pemikiran yang baik, insight yang baik. Harus disebutkan bahwa di dalam diri kita, aku hari ini nggak boleh minum kopi karena aku ingin sehat. Berat. Tapi sebentar. Saya potong ya. Saya pernah ada pemikiran Islam gitu ya. Kalau sebenarnya kopi kalau tanpa gula itu bagus untuk kesehatan karena dia antioksidan. Iya, betul. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kopi disebut kohwah gitu ya. Banyak para ulama dulu yang mereka meminum itu setiap hari dan mereka berzikir sampai malam dan sebagainya itu minum kopi gitu. Bahkan di beberapa kebudayaan seperti Mesir, Turki itu adalah daily drink gitu ya. Nah, itu gimana sebenarnya? Apa sebenarnya kopi ini nggak sehat ya? Atau cara kita mengkonsumsinya atau gulanya yang tidak sehat? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, betul. Memang saya juga pernah membaca hadis juga bahwa banyak teman-teman musuh yang untuk menemani malam mereka mengkonsumsi kopi. Tapi saya lupa waktu itu karena kopinya itu sebenarnya kopi khusus ya. Saya juga lupa ingat karena kopi yang ada di Indonesia ini kopinya saya juga nggak tahu kopinya apa aja. Misal biji kopi yang kalian beli saya juga nggak tahu. Tapi sebenarnya konsumsi kopi sehari itu maksimal 200 cc atau setara 1 gelas belimbing dan itu tanpa gula. Memang sudah dijelaskan bahwa kafein yang dicampur dengan gula, entah itu gula batu, gula aren ataupun gula pasir, yang bahkan gula pasirnya ini pun dengan embel-embel ini gula pasir untuk penderita diabetes itu pun tidak bisa dicampur dalam 1 gelas itu karena itu tidak baik sebenarnya. Jadi ya untuk penggunaan kafein ini sendiri mungkin saya juga harus lebih belajar. Kalau misalnya saya temukan nanti saya kasih ke Mas Fenan.
Nanti saya Dan Mas Sultan juga. Oh iya, nanti saya gunakan PR. Kopi apa saja yang memang bagus untuk menemani begadang seperti itu. Kalau saya pribadi sebetulnya sih kopi itu jarang dipakai gadang sih Teh. Jadi emang Untuk suatu hal yang menemani. untuk konsumsi dan buat saya melek doang. Tapi saya yakin, saya ini juga sih sepakat kalau misalnya kuantitas ya, dari segi kuantitas mungkin dalam sehari bisa dikurangi gitu ya. Yang biasanya 3 gelas jadi 1 gelas. 3 gelas, saya pernah satu hari 3 gelas. Nah, yang penting ini Kang. Saking nggak ada efeknya kan kopinya, saking keseringan gitu. Yang penting jangan kopi saset atau kopi kemasan. Nah, itu lebih baik. Oh iya, itu betul. Karena kopi saset itu dalam satu kemasannya dia sebenarnya setara gula pasirnya itu, gula yang ada di dalamnya setara dengan 2 sendok. Pernah dijelaskan juga di dalam jurnal bahwa kopi saset itu malah lebih tidak baik daripada kopi yang inian sendiri. Namanya apa sih kalau orang-orang kopi itu? Apa? Kopi aja sih, nggak ada nama khusus. Bukan, yang biji kopinya terus di ini sendiri. Apa namanya? Ya, digiling sendiri kan. Kopi biasa disebutnya kopi udah kopi. Oh iya. Kopi Arabica, ada kopi apa? Arabica, Robusta, jenis-jenisnya. Oh iya itu. Next question nih, nyambung sama Kang Sultan tadi. Kopi, saya juga Kang, kopi juga. Bahkan saya kalau minum kopi itu nggak sore udah nggak boleh minum kopi kalau saya. Kalau bisa pagi atau siang, karena nanti pasti nggak bisa tidur dan jadi begadang. Nah, nyambung ke sini nih, nyambung ke begadang. Kita nyambung ke pola tidur nih, Bu Dokter. Kira-kira gimana sih pola tidur yang baik nih, secara kesehatan itu sendiri? Iya. Mangga sih. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang di awal itu kita membahas tentang 3 hal yang memang bagus untuk kesehatan kita, para orang milenial, generasi Z, yaitu yang pertama pola makan, pola tidur, dan juga olahraga. Kita sambungkan yang ke pola tidur terlebih dahulu. Untuk pola tidur, kita itu kaitkan sama irama sirkadian, irama sirkadian tubuh. Ada yang namanya circadian rhythm of sleep, di mana ketika dari kecil, kita kan yang tinggal bersama orang tua ketika kecil, selama kecil menjadi anak SMA, kita sudah dididik bahwa bangun tidur, sholat, pagi berangkat sekolah, siang istirahat, sore les kalau ada yang les atau mengerjakan PR atau bermain dengan teman-teman. Itu mah kita waktu zaman SMA itu les. Nah, iya. Iya itu kita berdua. Nah, itu irama sirkadian itu sudah terbentuk sampai usia 17 tahun. Betul kan? Nah, selama 17 tahun itu otak kita itu mengingat semua kejadian itu. Kalau jam segini ngapain, jam segini ngapain. Nah, karena itulah ketika kita kuliah, waktu itu selalu berputar ya. Ada waktu nggak enak dan waktu nggak enak. Ketika kita kuliah, kita kaget dengan kultur yang ada di tempat perkuliahan bahwa malam pun kita juga harus disuruh melek karena ada tugas, mungkin ada belajar kalau orang-orang yang ambis atau kompet dan lain-lain seperti itu. Ada proyek. Ya, ada proyek harus dikerjakan juga waktu malam hari. Nah, itu otak itu akan kaget ya teman-teman. Dia akan kaget, pasti dia akan bertanya, ya Allah nih orang nih ngapain jam segini masih melek gitu kan. Nah, dia pasti akan marah. Ketika otak ini marah, dia pasti akan memberikan sistem respon. Berupa apa? Berupa sakit, berupa penurunan imun, berupa demam, seperti itu. Nah, kita kaitkan juga ke adabnya Rasul yang dulu bahwa beliau itu pasti tidur minimal 8 jam sehari. Seperti itu. Dan memang diharuskan bahwa beliau bilang di hadisnya bahwa setelah Isya, apabila tidak ada sesuatu yang dikerjakan, lebih baik digunakan untuk istirahat. Kemudian jam 1 malam beliau akan terbangun untuk melakukan pekerjaan yang belum terselesaikan. Seperti itu. Masya Allah. Ini emang agak suatu hal yang agak sulit diperbaiki ya Teh. Mungkin waktu zaman SMA kan kita punya jadwal yang mengikat kita gitu ya. Tapi saat kuliah, apalagi jam kerja, apalagi kalau freelancer kerjanya kan lebih sulit ya buat
strict terhadap Gini, jadwal tidur gitu. saya cukup tertarik ini ya tentang 8 jam sehari. Ini saya ada sedikit jokes gitu. Teman saya gitu ya, kan dia nggak tidur gitu ya sampai jam 5. Kok lu nggak tidur sih sampai jam 5? Lah, gue tidurnya ntar habis subuh. Nah, gue bangun jam 12, kan 8 jam sehari. Itu gimana tuh? Iya, itu seperti pola makan yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu timing, yang kedua intensitasnya. Dia masuk intensitasnya betul 8 jam, tapi timingnya salah. Dia pasti akan kaget, otaknya itu pasti akan kaget karena sirkadiannya itu berubah. Dia menjadi burung hantu, sangat-sangat kalong ketika pagi matahari bersinar. Otak itu pasti akan terpikirkan di luar ini terang, kenapa orang ini tidur seperti itu. Karena pola tidur yang seperti ini yang tidak baik itu akan memberikan kesehatan yang buruk. Saya juga pernah dengar gitu ya, kalau misalnya tubuh kita itu bereaksi terhadap cahaya gitu ya, Teh. Ya, jadi kalau misalnya ada cahaya matahari, emang kita waktunya untuk hidup gitu ya. Iya. Gitu kan? Kayak gitu. Dan kalau malam, kalau tidak salah ini ya, memang lampu itu harus dimatikan semua ya, karena ada proses-proses hormonal yang ada di situ ya, luar biasa sekali. Nah, kira-kira buat mahasiswa nih, kita kan nggak bisa dipungkiri lah ya, buat mahasiswa teknik gitu ya, dan desain interior. Saya ini ya, just info ya, pernah tidak tidur 3 hari gitu ya, sampai sempoyongan gitu ya. Karena ini adalah fakta di teknik. Mungkin Kang Sultan juga dan teman-teman teknik waktu S1 juga mungkin 2 hari tidak tidur, 3 hari tidak tidur. Nah, buat mahasiswa yang memiliki pola ritme yang seperti itu kira-kira gimana? Hustle life ya. Mungkin ada yang bilang kalau nanti didebus aja di akhir pekan tidur seharian gitu ya, nggak apa. Nah, atau memang harus 8 jam seperti itu ya, atau memang bagaimana ini? Silakan Bu Dokter. Iya betul. Sebenarnya bukan untuk Mas Fenan juga, bukan untuk Mas Sultan juga, untuk saya juga. Saya pernah melakukan itu ketika koas. Saya nggak tidur ketika koas, pagi berangkat, sampai siang, sore saya lanjutkan untuk jaga malam, sampai pagi, jaga malam itu full, nggak bisa tidur, pasiennya juga case-nya lagi buruk-buruk semua. Sampai pagi itu juga sudah harus bekerja lagi sampai siang lagi. Jadi hitungannya kayak total 2 hari 1 malam saya nggak istirahat, tidak menyentuh kasur sama sekali. Itu sejujurnya itu akan merusak tubuh, pasti akan merusak tubuh karena di dalam otot-otot kita, otot-otot yang ada di lengan, yang ada di perut ataupun di kaki, dia itu akan mengeluarkan yang namanya ATP. ATP itu energi, di mana ketika kita tidak melakukan istirahat, dia itu akan mengeluarkan asam laktat, asam purin, dan lain-lain. Apabila itu terjadi, ketika ada penumpukan asam-asam, semua asam-asam yang ada di dalam tubuh itu mengalami penumpukan, itu akan merusak sel-sel yang ada di dalam. Oke, sepertinya agak terputus ya, Teh Prima. Tapi tadi sedang bahas terkait ATP, Kang. Jadi, Teh, halo, nah sudah oke lagi. Barusan agak terputus, jadi barusan itu kan kita beraktivitas terus, lalu ada konversi dari konsumsi tubuh menjadi energi dalam bentuk ATP dan menghasilkan asam. Nah, habis itu terus? Nah, ketika kita tidak beristirahat itu akan terjadi penumpukan asam-asam, di mana penumpukan ini akan menyebabkan munculnya lebam-lebam yang ada di tubuh. Itu sudah merupakan aksi dan reaksi dari tubuh kita sendiri. Seperti itu. Sebenarnya itu tidak bagus, cuman karena dilakukan pada satu waktu itu saja, tidak secara terus-menerus, maka tubuh itu cuman merasa kaget, loh orang ini kok gini gitu. Jadi dia menimbulkan reaksi berupa lebam-lebam untuk
menutupi hal-hal itu tadi. Ketika lebamnya sudah muncul, asam-asam yang terkumpul itu nanti akan rilis, akan lepas, lebamnya akan hilang, dan orang ini akan sehat kembali, seperti itu. Tapi ketika orang ini melakukan hal itu secara terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan pada otot-ototnya, seperti itu. Otot-otot yang rusak akan mempengaruhi otak, otaknya akan mengalami stres, di mana dia akan meningkatkan stres oksidatif namanya ROS. Rangsang itu akan meningkatkan adanya peningkatan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Jadi semua manusia memiliki sel kanker, cuman ini nggak aktif. Kita nggak tahu. Mungkin nauzubillahnya kita semua itu punya sel kanker, tapi nggak aktif. Ketika ROS itu muncul, rangsang ROS, stres oksidatif yang secara terus-menerus dilakukan oleh manusia yang tidak sayang terhadap tubuhnya ini, itu secara lama dilakukan seperti itu, ROS muncul akan mengaktifkan sel kanker. Sel kanker yang aktif ini dia bebas untuk mengaktifkan yang mana? Mengaktifkan kanker yang ada di payudara, kanker yang ada di tiroid, kanker yang ada di paru. Dia akan aktif random mungkin, seperti itu. Yang sebenarnya riwayat orang tua kita tidak ada riwayat penyakit kanker. Jika kita tidak sayang sama tubuh kita, ada riwayat kanker, pasti keturunan kita akan memiliki riwayat kanker semua. Sampai 7 keturunan kita pasti memiliki. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Itu. Sampai 7 turunan. Tidak ada ya kan? Iya. Karena itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Jadi pola hidup sehat itu bukan untuk kita saja gitu ya, tapi untuk generasi kita seterusnya ya. Betul. Teh Prima, sorry saya tuh Kang Fenan ada pertanyaan nih terkait pola tidur juga, berkaitan sama pola tidur gitu ya. Kita kan mungkin punya keinginan untuk punya apa ya, amalan rahasia lah di malam hari gitu ya. Yang kadang amalan tersebut kan suka menyita waktu gitu ya. Bukan saya gitu, saya mau keinginan doang gitu. Nah kira-kira kalau misalnya saya atau kita semua ingin punya amalan tersebut gitu ya, bagaimana sih siklus waktu tidur yang baik gitu? Karena kan nggak bisa tuh kayaknya 8 jam kalau kita perlu kebangun untuk jam 1 sampai let's say 30 menit gitu. Terus habis itu tidur lagi sampai subuh kan mungkin kalau di total nggak sampai 8 jam gitu. Ada saran nggak teh buat siklus waktu yang oke, biar 8 jam tetap tapi ibadahnya tetap jalan gitu? Sejujurnya untuk kenikmatan waktu luang itu setiap orang itu beda-beda ya. Termasuk saya itu untuk menikmati waktu luang itu juga sangat sedikit. Sejujurnya kalau saya boleh berkata, saya juga tidak tidur 8 jam sehari. Karena kurang juga waktu tidur. Kalau saya jelas. Saya jelas kurang. Belajar terus ya. Nah, sebenarnya yang paling baik itu memang yang pertama, yang pernah saya tahu, dan ini dari jurnal, dan saya gabungkan dengan hadis juga, perlu kita lakukan yang namanya tidur siang. Tidur siang itu, atau disebut dengan istirahat siang, atau Qaliullah ya? Iya, betul, Qaliullah. Itu dilakukan selama 5-30 menit. Kita pastikan itu terjadi di diri kita. Itu yang pertama. Manfaatkan istirahat siang. Kalau di istilah orang Pati itu namanya ngeluk geger. Tahu ya? Saya nggak tahu, Beri. Saya nggak tahu, Beri. Saya bukan orang Pati. Bukan orang Pati asli. Orang mana ini saya? Ya, kalau di sini namanya ngeluk geger. Itu kita manfaatkan waktu 5-30 menit itu untuk Qaliullah. Nah, yang kedua yaitu waktu luang di tidur malam, yaitu kita lakukan setelah sholat isya, kita istirahatkan tubuh, bisa dilakukan 2-3 jam. Habis itu kita bangun untuk melakukan tugas-tugas itu. Misal mau desain, misal mau melakukan proyek, itu kita lakukan di jam-jam itu, di jam 10 atau di jam 11 malam. Nanti kalau kerjaan kelar, kita lakukan amalan malam, baru kita tidur 2 jam atau 1 jam mungkin, baru kita lakukan sholat subuh, terus ngerjain proyek lagi. Sebenarnya itu yang saya lakukan, dan sampai saat Masya Allah.
Saya, per- Masya Allah. Berat saya sih, dari itu nggak 8 jam kayaknya ya. Iya, saya itu dari Susah ya. memang sebenarnya tidak 8 jam. Emang susah, saya emang agak dari susah. awal sudah merasa tertampar di Pertama makan padangnya harus dikurangi, Kang. Kedua makan kopi. Ketiga ayam tidurnya geprek, dibenerin. ayam geprek kurangi. Ayam geprek dikurangi. I see. Eh, Eh, terkait dengan Qaulullah gitu Kang ya. Ini just info, saya pernah kalau Senin kan saya padat Kang. Saya ketiduran itu di Salman. Sampai 15 menit setengah jam adalah bangun. Oh iya badan lebih seger ya emang lebih seger ya. emang ada manfaatnya gitu. Tuh Kang. Cuman Kang Fenan ini ada beberapa rekan-rekan yang tanya juga nih di kolom chat. Mungkin ini yang berkaitan sama pola tidur Teh Prima ya. Dari Kang Hasrul ya? Dari Kang Hasrul dulu Kang. Kang Hasrul nanti kita bahas waktu pas bahas pola makan. Oh nah iya. ini terkait ini Kak, terkait tidur gitu. Jadi mungkin ada sebagian rekan-rekan kita yang ngerasa untuk sepertinya membayar hutang gitu. Jadi setelah Senin sampai Jumat bekerja capek, Sabtu Minggu tidur seharian gitu. Nah tapi itu nggak menyelesaikan masalah, bahkan malah tetap kerasa capek. Itu kenapa bisa gitu ya? Ada pernah baca-baca nggak ya? Atau sebelumnya gimana gitu? Itu seperti yang tadi itu digabungkan sama pembukaan asam itu tadi. Misalnya ini ya dari tes Siska ini ya kita bacakan aja. Kalau tidur terus gimana ya deh? Kalau tidur terus gimana ya dok? Udah tidur seharian masih aja ngantuk terus. Oh itu. Tadi maksud saya pertanyaannya itu. Oh itu. Gimana tuh? Sebenarnya dalam hidup ini saya itu juga menyimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki nikmat waktu dan juga nikmat sehat itu ya untuk Mbak Siska Wulandari. Jadi ada yang diberikan nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Saya beri contoh seperti pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit itu, dia memiliki nikmat waktu luang, tapi dia tidak memiliki nikmat sehat. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain yaitu seperti kita semua, Mas Fenan, Mas Sultan, termasuk saya, itu kita semua memiliki nikmat sehat. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berbincang. Tapi kita bertiga tidak memiliki nikmat waktu luang. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini, orang yang ketiga ini, yaitu orang yang sudah diberikan nikmat sehat, sudah diberikan nikmat waktu luang, tapi tidak digunakan secara maksimal, yaitu orang-orang kaum rebahan, seperti itu. Orang-orang yang sering tidur terus, sering molor sehari-harinya, seperti itu. Tidak ada pekerjaan, bahkan dia tidak meningkatkan massa ototnya, seperti itu. Nah, dia sudah menghilangkan dua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya mungkin dari rebahan-rebahan yang sudah dilakukan selama Senin sampai Jumat, selama 5 hari itu, dia rebahan terus, tidur terus. Nah, udah tidur seharian, besok tidur seharian lagi. Nah, tapi kenapa masih ngantuk terus? Karena dua nikmat ini sering sering miss gitu. Otak kita mengalami yang namanya nggak mikir sama sekali. Itu otak kita tuh seneng, teman-teman. Jantung kita juga senang karena tidak diberikan beban. Massa otot kita juga senang karena tidak dilakukan untuk hal-hal berjalan kaki atau naik anak tangga, seperti itu. Semua yang ada di tubuh kita senang. Setan itu akan nempel ya, teman-teman. Jadi itu malah akan membuat capek, banyak beban karena setan-setan ini nempel, nggak digunakan untuk apa. Kita menghilangkan dua nikmat itu. Makanya itu yang membuat ngantuk terus, yang membuat makin malas dan makin malas lagi, seperti itu. Karena sudah menghilangkan dua nikmat yang ada. Jadi sudah tidur tapi masih capek karena mungkin ada gangguan hormonal dan sebagainya gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Kayaknya kita baca dulu ya karena banyak pertanyaan itu. Baru nanti lanjut ke olahraga mungkin ya.
Kita Boleh, bacakan boleh. dulu dari Kang Hasrul. Fauzan nih. Oh, Kang Fauzan. Kang Hasrul, nah ini dari Kang Hasrul dan Kang Fauzan kita satuin dulu. Kalau program diet makanya hanya sekali gitu gimana ya Bu? Maksudnya sehari sekali gitu. Itu yang dari Kang Hasrul. Nah ini ada pertanyaan yang mirip bukan dari Kang Fauzan tapi dari Kang Indomie tadi, Kang Wahyu nih. Sepekan berapa kali maksimal boleh makan Indomie Bu Dokter? Nah kayak gitu. Ahli gizi. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama dulu ya, semoga saya bisa menjawab. Untuk program diet yang makannya hanya untuk sekali dalam sehari, sebenarnya itu nggak baik teman-teman, karena begini, kita tahu bahwa di dalam hadis, sekali makan itu kita harus menyiapkan 3 ruang untuk lambung kita. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Betul ya? Di dalam lambung itu memang harus seperti itu, karena dia ada asamnya. Ketika kita masukkan makanan, setelah merasa kenyang, jangan ditambah lagi, kita tutup dengan minum. Setelah merasa kenyang dengan minum, jangan kita tambah lagi, walaupun ada kopi, ada latte, atau apapun, kita jangan tambahkan lagi, karena itu untuk udara. Kalau misal satu lambung ini dipaksa untuk penuh, maka akan terjadi reflux atau muntah. Nah, dalam sehari sekali makan, itu akan memberikan beban yang lebih kepada lambung kita. Mengapa? Karena sudah di program bahwa lambung kita itu akan bekerja sesuai timing dan sesuai intensitasnya tadi, di pagi, siang, dan juga malam hari. Ketika hanya makan sekali dalam sehari, maka prinsip orang yang seperti itu akan berpikir, aku makan sekali, aku harus kenyang sekenyang-kenyangnya karena ini untuk seharian, seperti itu. Maka di situ tidak ada tempat untuk udara bebas. Udara bebas tidak ada, sehingga itu akan merusak kerja lambung, menambah beban kerja, sehingga untuk menuju ke usus, dicerna secara peristaltiknya itu dia akan terpaksa mencerna secara lebih. Nah, ini juga tidak baik untuk asam yang ada di lambung. Dia akan kaget ketika makanannya udah habis, asamnya itu masih banyak, ya kan? Asamnya itu masih banyak sehingga dia itu akan meraung-raung. Aku tadi habis makan banyak, ini asamku masih tinggi. Ini mana makanan selanjutnya? Seperti itu kan? Nah, itu akan membuat peningkatan asam lambung sehingga akan meningkatkan gastritis seperti itu. Kebanyakan orang yang makan sehari sekali, meskipun saat ini Anda belum ada gejala mengarah ke gastritis, kemungkinan nauzubillahnya 1 tahun lagi Anda akan terkena gastritis erosif seperti itu. Karena itu sudah merusak lambung. Asam yang ada di lambung itu akan kaget karena ketika ada makanan, asam itu akan meningkat untuk mencerna. Makanannya semakin banyak dan dalam cuma satu waktu, asamnya itu akan semakin banyak untuk menurunkan ke usus. Ketika dia udah masuk ke usus, asamnya ini bingung. Udah nggak ada pencernaan dari makanan lagi, karena orang ini nggak mau makan apa-apa kan, cuma sehari sekali doang. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu, tadi tentang mie ya, mie sehari, seminggu, maksimal berapa? Ini buat anak kos nih. Pertanyaan anak kos sekali Mak ini. Ya, nah untuk konsumsi mie ya, di dalam mie itu perbungkusnya natriumnya itu beda-beda. Sebenarnya kalau misal bisa ditanyakan yang ke lebih ahli, yaitu ke ahli gizi. Tapi kalau di sini saya menjawab sesuai keilmuan saya dulu, yang saya tahu. Nanti saya gunakan PR lagi, yaitu sebaiknya sehari sekali. Tapi untuk dalam seminggu sebaiknya maksimal 3 kali, karena kandungan dari natrium yang ada di mie itu dia sudah di atas 25 gram untuk sekali makan. Untuk kandungan natrium yang sebanyak itu dia akan menambah kerja beban jantung.
natrium itu akan masuk ke dalam sel yang ada di jantung. Kemudian dia akan meningkatkan beban kerja jantung sehingga jantung akan lebih mudah terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi di usia muda ketika sering mengkonsumsi mie. Tapi apabila mie ini digunakan sebagai pengganti karbo, itu juga nggak apa-apa karena karbo yang ada di mie itu bagus. Tapi seminggu maksimal 3 kali. Ini yang saya baca seperti itu. Karena kandungan dari natrium ini. Nah, sebenarnya diakalin aja. Natrium itu ketika masuk di dalam darah dan dia akan berproses di jantung, dia itu akan mengikat kalium untuk dikeluarkan lagi dalam bentuk ekskresinya. Nah, kalium itu tinggi ada di pisang. Jadi, kalau misal kalian mau makan mie dalam jumlah yang banyak, imbangi juga makan pisang dalam jumlah yang banyak. Karena natrium sama kalium ini akan masuk keluar seperti itu. Tapi saran saya jangan ya. Saran saya jangan karena kebanyakan makan pisang juga tidak baik, teman-teman. I see. Tapi ini insight yang saya dapat emang dari segi kuantitas, pertama adalah alih-alih makan sesuatu dengan kuantitas banyak sekaligus, lebih baik dipecah secara berkala gitu ya, supaya lambungnya bisa merespon dengan lebih baik gitu. Terus tadi insight yang menarik kedua adalah terkait ini ya, apa ya istilahnya, keseimbangan antara zat makanan ya. Saat terlalu banyak garam gitu atau terlalu banyak natrium, berbanyak makan pisang gitu. Saya baru tahu itu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Bisa berjalan dengan baik. Itu sebenarnya bisa diakalin aja. Makanya perlu nanya ke yang berpengetahuan. Soalnya saya tahunya cuma ngebikin semen, kolom, beton, udah sampai situ doang. Besi 10 mili. Besi 10 mili. Siap. Ini juga ternyata teh ada yang sharing nih pengalaman dia makan dia pernah diet, Kang Fauzani pernah diet, terus dalam sehari makan 5 kali tapi jumlahnya sedikit dan dia berhasil turun 8 kilo gitu ya. Jadi selain sehat pola makan yang dengan porsi kecil juga bisa lebih menyehatkan ya, betul ya? Betul. Dan ada ini yang Kang Fauzan atas tuh Kang. Kalau kita udah punya gejala darah tinggi, apakah udah harus selalu rutin minum obat amlodipin? Mungkin sambil diiringi olahraga. Bagaimana sih itu bagusnya olahraga yang rutin itu dari Kang Fauzan? Terima kasih pertanyaannya Kang Fauzan. Iya betul. Kalau kita punya riwayat hipertensi, memang obat yang paling bagus yaitu obat-obat untuk penurunan tekanan darah. Di amlodipin ini dia merupakan golongan CCB ya, golongan yang C. Nah, ini sebenarnya ada banyak obat hipertensi, tapi mungkin yang diminum oleh orang tuanya Kang Fauzan ini yaitu yang amlodipin. Memang harus, karena hipertensi dan juga DM itu ketika nauzubillahnya sudah didiagnosis dengan 2 penyakit itu, maka seumur hidup pasti akan minum obat itu. Jadi bisa disebutkan bahwa hipertensi dan DM ini penyakit seumur hidup, seperti itu. Nah, penyakit seumur hidup ini obatnya juga harus diminum seumur hidup. Pasti bosen dong teman-teman kalau misal punya penyakit ini minum obat terus tiap hari. Ginjal saya rusak nggak ya kalau minum tiap hari ya kan? Karena kan pasti orang-orang berpikirnya bolehlah dihentiin 1 minggu minum, 1 minggu enggak gitu. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini nggak baik ya, sebenarnya nggak baik karena obat ini sudah dilakukan pemeriksaan melalui hewan, melalui manusia juga, itu juga sudah dilakukan pemeriksaan bahwa di penelitian pun hasilnya obat-obat yang sudah diedarkan di Indonesia yang paten maupun yang generik itu sudah bagus untuk proses ginjalnya, sudah bagus untuk filtrasinya, dan sudah bagus untuk ekskresi keluarnya, seperti itu. Jadi memang harus diminum rutin seumur hidup. Nah, ini bisa diimbangi dengan olahraga dan juga diet yang baik. 3 hal itu tadi, pola makan, pola tidur, dan juga olahraga. Orang tua yang sepuh pun juga harus melakukan program ini.
ketika program ini sudah dilakukan, yaitu olahraga yang terakhir. Kalau pola makan tadi ya, kurangi yang garam-garam, pola tidur juga, dan diimbangi jangan stres. Nah, untuk yang olahraganya ini, yaitu dengan 30 menit. Biasanya dalam satu hari bisa dengan, kalau nggak kuat lari, bisa jalan santai selama 30 menit, muter aja, seperti itu. Sambil zikir, sambil mendengarkan musik juga nggak apa-apa. Itu kita jalan ataupun lari. Bisa juga dengan renang. Setiap orang kan hobinya beda-beda ya untuk olahraganya ini. Bisa lari, bisa renang, atau bisa jalan santai. Yang penting jangan hal yang berat kayak melakukan basket, volley. Itu kita udah nggak zamannya. Kita semua masyarakat jompo ya teman-teman. Masyarakat jompo, masyarakat introvert yang kita Saya masih muda dong. Saya masih muda dong. siap-siap. Nah, itu yang kalau misal basket ataupun volley, kan kita harus punya teman-teman, circle yang hobinya juga sama. Kita lakukan 3 olahraga itu tadi, jalan sehat, lari kecil-kecil, dan juga renang. Nah, ini maksimal 30 menit aja. Jangan lupa pakai alas kaki, seperti itu ya. Karena takutnya ketika nggak pakai alas kaki, orang-orang nih sering pinginnya, biasanya nih rumor-rumornya, jangan pakai alas kaki, jangan pakai sepatu, kan nanti bisa sekalian digunakan sebagai refleksi, pijat refleksi untuk kaki, kena batu-batu kecil gitu kan. Jangan teman-teman, nanti kerikilnya masuk ke dalam kaki, masuk ke kulit, jadi infeksi, malah menimbulkan penyakit yang baru. Iya. Seperti itu. Saya keinget juga pas zamannya SMA tuh sempat belajar penyakit yang bisa ditularkan lewat cacing ke kaki ya, Teh, ada ya. Jadi kalau nggak pakai sendal tuh bisa tertular gitu. Masya Allah. Ini mungkin kalau tips olahraganya secara umum nih Teh, buat mahasiswa, kan kalau barusan mungkin olahraga yang apa ya, sebagai tips untuk penderita penyakit yang seumur hidup ya seperti yang barusan. Nah, tapi ada nggak sih tips berolahraga bagi mahasiswa sekarang gitu, dan bagaimana dia relevansinya dengan kita sebagai umat muslim gitu? Ada nggak tips dari Teh Prima? Kalau tips dari saya, ini tips karena pengalaman saya sendiri ya. Saya orang yang introvert, yang mungkin untuk menemukan circle yang baik dalam berolahraga itu susah. Jadi saya memilih olahraga yang bisa saya lakukan sendiri. Yaitu 3 tadi itu termasuk, biasanya saya sering lakukan seminggu sekali. Walaupun harusnya dalam seminggu 3 kali, karena nikmat waktu luang tadi saya nggak dapat, kita lakukan seminggu sekali saja, selama 30 menit itu. Saya biasanya melakukan jalan sehat itu, lari, kemudian renang. Tapi ada olahraga lain yang bisa dilakukan selain nge-gym ya, karena nge-gym itu sebenarnya mungkin baik, tapi mungkin enggak juga. Berdasarkan dari intensitas hal yang dilakukan. Di semua alat gym itu kan banyak ya, dan saya belum mempelajari hal per gym-gyman itu. Mungkin yang lain itu bisa badminton, kan membutuhkan 2 orang saja. Lalu yang lain saya nggak tahu. Jujur saya belum ada tips yang lain selain 3 hal yang tadi. Tapi emang balik lagi ke preferensi pribadi juga ya kan. Kalau Teh Prima tadi karena emang cenderung lebih suka sendiri, jadi olahraganya yang jogging, renang gitu ya. Betul. Tapi mungkin bagi orang yang apa ya, punya kepribadian yang luar biasa ekstrovert, mungkin games seperti badminton itu lebih cocok gitu ya Teh ya. Betul. Oke, siap. Thank you Teh. Nah, Kang Tenan ada ini nggak? Ada hal lagi yang mau dibahas nggak? Ya, nice info ya. Itu kayaknya sebenarnya bukan cuma saya yang tertampar ya, tapi sebenarnya mayoritas mahasiswa ITB dan anak-anak Kamil juga harus banyak belajar tentang pola hidup sehat dan sebagainya. Betul. Saya kebetulan ini, Kang, kalau badminton insya Allah seminggu sekali lah. Sama jurusan ya? Iya. Teman-teman jurusan. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Dari Kang Hasrul. Ya.
Kalau makan nasinya kalau makan nasinya misal sehari dan malamnya hanya makan buah gitu, apakah baik atau gimana, Bu Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misal makannya satu hari satu kali. Iya, dan malamnya buah. Oh, malamnya berarti dalam satu hari itu dia cuma makan karbo protein lemak satu kali dan juga makan buahnya satu kali. Seperti itu ya? Mungkin seperti itu maksudnya. Iya, Bisa ya. juga. Ya, itu masih belum bagus untuk tubuh seperti itu. Karena energi yang dibutuhkan untuk tubuh tetap 2000 kilokalori, tapi terbagi menjadi tiga waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misal untuk malam, sebenarnya mungkin bisa seringnya orang ketika melakukan diet, yaitu melakukan pagi dan siang untuk makan beratnya, lalu makan malamnya hanya buah, itu sebenarnya tidak apa-apa juga. Asalkan dalam 2 kali waktu ini total kalorinya tetap sama, yaitu totalnya 2000, seperti itu. Nah, untuk buahnya ini, buah yang di malam hari, sebaiknya juga diseling-selingin. Jangan dalam 1 minggu buahnya itu-itu terus, karena vitamin yang ada di buah itu, mikronutrien yang ada di buah itu harus diimbangi dengan hal-hal yang lain, mikronutrien hal yang lain, seperti itu, vitamin yang lain intinya. Nah, selain itu, misal malamnya ini sudah makan buah, sebaiknya dihindari untuk minum kopi juga ya. Atau lebih baik diimbangi dengan susu. Malah lebih bagus dengan susu plus buah di malam hari karena asupannya akan lebih meningkat seperti itu. Ambil yang high protein saja. Yes. Baik. Wah, Masya Allah nih, Kang Haslo sudah terjawab ya. Jadi barusan sedikit dibahas terkait, mungkin ini berkaitan sama kuantitas juga ya, Teh. Bisa jadi hal itu tetap nggak sehat karena sekali makannya bisa kuantitasnya banyak gitu, nasinya banyak, terus buahnya banyak. Itu balik lagi ke bahasan barusan tentang lambung itu ya, Teh ya. Tentang kemampuan lambung menghasilkan asam gitu ya. Ini jujur banyak juga hal yang saya dapat hari ini gitu ya, Teh. Ini sedikit saya recall lagi apa yang saya dapat gitu ya. Kita tadi mulai sempat kenalan sama Teh Prima gitu ya. Beliau ini cukup aktif juga di organisasi dan juga di edukasinya, akademiknya maksud saya. Ada riset-riset dan juga organisasi kesehatan Teh yang diikuti ya. Nah, lalu kemudian kita juga bahas beberapa hal ya, mulai dari bagaimana nih kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ya, mahasiswa muslim, itu menjaga pola makan kita gitu ya. Meskipun keadaan di sekitar kita itu banyak hal yang tidak mendukung kita untuk memiliki pola hidup sehat gitu ya, seperti misal tiap 5 langkah ada nasi padang gitu. Jadi mau gak mau kita makan nasi padang gitu ya. Tapi tadi Teh Prima itu ngasih tips gimana caranya kita bisa tetap makan nasi padang, tapi misal dari segi kuantitasnya agak dikurangi, terus pilihan makanannya kalau protein dipilih salah satu gitu ya, nggak cuman sekedar ngambil telur, ngambil rendang, terus ngambil semuanya protein gitu. Itu jadi tidak diversity juga tadi sempat dibahas. Jadi semakin banyak mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh itu kan kita maka akan semakin kaya gitu ya zat-zat yang didapatnya. Nah mungkin setelah itu juga pola hidup sehat termasuk pola tidur ya, jadi pola makan, pola tidur, dan juga olahraga. Nah Teh Prima, hatur nuhun pisan, ini banyak insight yang dibahas, cuman punten akan Teteh semua ada beberapa pertanyaan yang benar-benar belum bisa terjawab ya, karena waktu kita cukup padat, ini sudah hampir sejam lebih gitu ya. Nah mungkin Kang Penan gimana nih, ada hal lain yang mau kita diskusikan? Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah, ini satu insight yang menyegarkan gitu ya bagi anak-anak ITB, karena di ITB kan tidak ada fakultas kesehatan kayak gitu. Jadi ini adalah satu ilmu buat kita semua gitu ya. Bisa saya simpulkan gitu ya. Adalah konsep keseimbangan ternyata yang ada di sini ya. Dalam Islam juga diterangkan bahwasanya ada yang namanya tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Seimbang dalam pola makan ya, tetap harus 3 kali sehari, tapi nutrisinya kita jaga ya. Tidak boleh 1 kali tapi terlalu banyak, tidak boleh sembarangan juga.
pola tidur, dan pola olahraga. Tawazun ini ternyata yang selama ini saya kira cuman di misalkan tawazun itu kan kalau orang sekarang work life balance ya, balance antara pekerjaan dan kehidupan, ternyata ada juga konsep tawazun di sini. Dalam waktu juga kita harus tawazun, mengatur waktu, pola tidur semuanya. Masya Allah, terima kasih sekali dari Bu Dokter. Mungkin kita tutup saja ya Kang ya. Kang Sulan. Baik, Masya Allah, hatur nuhun pisan Kita tutup. Prima. Mungkin sebelum kita tutup ini sedikit info, nanti mungkin setelah ditutup nanti kita ada sedikit pembicaraan dulu gitu ya Teh di akhir. Ya. Mangga Kang Fenan. Baik. Baiklah, terima kasih dari Kang Sultan dan dari bintang tamu kita dari Dr. Lutfi Brimadani Kusuma. Sangat luar biasa. Ya, sebelum ditutup saya lupa, ada closing statement nggak dari Ibu Dokter nih? Oke, monggo silakan Bu Dokter. Ada closing statement nggak buat kita semua? Closing statement-nya gini. Semoga sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sini, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian kenikmatan waktu luang, dan juga dimanfaatkan untuk kedua kenikmatan itu tadi. Karena barang siapa yang bangun di pagi hari dan dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan jiwa yang sehat, dan juga dalam keadaan ada rezeki, yaitu berupa adanya sarapan, adanya makanan, maka orang yang seperti inilah yang memiliki dunia dan seluruhnya. Jadi kita manfaatkan itu. Ketika bangun tidur, selalu bilang, alhamdulillah masih diberikan akal, pikiran, dan jiwa yang sehat, dan masih disempatkan untuk mengambil rezeki yang ada, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Siap, Masya Allah pisan, ini reminder ya. Ini udah kalau dihitung ada 99 reminder buat saya hari ini. Dan tamparan buat saya. Banyak ya. Maksudnya reminder tuh tamparan juga kan. Ini banyak juga terima kasih dari para penonton live. Jadi nanti insya Allah podcast ini kita akan share rekamannya di YouTube. Jadi buat akan teteh yang tadi ke skip ada informasi seputar tips-tipsnya bisa ditonton ulang di YouTube. Terima kasih semuanya dari teman-teman Kamil Pasca Sarjana dan dari teman-teman lain yang mungkin dari umum. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, barokah bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fernanda Muhammad Barudin dan mewakili teman saya Sulan Yazid. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.